Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Yang saya doakan dengan sungguh agar menjadi sebuah berkat nyata bagi Anda dan semua pemirsa lainnya dimanapun berada. Dalam studi kita sejauh ini kita telah sampai pada kitab Ayub, kitab puisi dalam perjanjian lama. Kita telah mencapai pasal 21 dan dalam pasal 29 dan 30 kita telah membahas tentang kesempurnaan pribadi Ayub dan kehormatannya di hadapan orang-orang dan perbuatan-perbuatan baik yang biasa ia lakukan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang perbuatan-perbuatan buruk yang ia tidak pernah lakukan. Jadi mengapa semua ini terjadi kepadanya? Kita akan mengetahui hal itu sepanjang studi kita. Namun sebelum itu saya akan menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, para hamba Tuhan. Dr. Adil Habib, selamat datang. Terima kasih, Dr. Saudara. Fayez Fuad, Terima selamat kasih. datang. Kami juga menyambut para hadirin di studio. Selamat datang. Dr. Fayez, saya akan membaca ayat 1-12 dari pasal ke-31 dan kembali kepada Anda dengan sebuah pertanyaan. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas, milik pusaka apakah yang ditetapkan yang Maha Kuasa? Dari tempat yang tinggi, bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jika aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagian orang lain, dan biarlah orang-orang itu meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Mohon komentar Anda tentang bagian ini. Seperti yang telah Anda katakan di pendahuluan di pasal 29, ia menyebutkan semua perbuatan benar yang ia lakukan dan ia memang melakukan perbuatan baik ini dan Roh Kudus meresahkannya serta menyebutkan semua itu di hadapan kita. Dalam pasal 31, ia menyebutkan semua kejahatan yang itu dilakukan dan ia memang tidak melakukannya dan Roh Kudus menyebutnya serta meresahkannya. Kejahatan pertama yang ia sangkali adalah kejahatan moral yang ia tidak lakukan dengan melihat, memikirkan, atau melakukannya. Ia menyangkal melakukan kejahatan-kejahatan moral bahkan walau hanya melihat. Jadi ia berkata, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Ia sama sekali tidak akan menatap seorang gadis dan saya ingin mengingatkan para pemirsa bahwa pria ini telah hidup di hadapan Taurat sebelum perintah langsung diberikan jangan berzina. Tidak, ia telah hidup sebelum Tuhan Yesus Kristus datang dan berkata, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan setelah menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sebelum Tuhan mengatakan perkataan ini dan bahkan sebelum Musa berkata jangan berzina, orang ini sudah tidak menatap seorang gadis atau menginginkannya dengan nafsu dan tidak melakukan kejahatan moral apapun lewat pikirannya. Apakah kamu tidak menatap seorang gadis muda? Ia berkata, tidak pernah. Mungkin kamu tidak menatapnya, tapi mungkin kamu pernah memikirkannya. Ia berkata dalam ayat 7, jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku dan noda melekat pada tanganku, maka aku akan pantas mengalami apa yang telah terjadi kepadaku. Maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Oke, mungkin kamu tidak melakukannya dengan melihat atau memikirkannya, namun kamu telah melakukannya dengan tindakan. Ia berkata, tidak pernah, jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku,
Maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Meniduri artinya pria-pria lain berzina dengannya. Pada faktanya saya sangat terkesan dengan gaya pemilihan kata-kata dalam Alkitab dengan suatu Pilihan cara kata-katanya. yang tidak menghina kesopanan atau menyebabkan rasa malu apapun. Jadi orang dapat membacanya di depan umum dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Ayub berkata, aku tahu bahwa ini jahat dan Tuhan sangat membenci dosa ini karena itu adalah dosa yang pantas dihukum. Namun aku tidak melakukannya. Ia tidak melakukan kejahatan-kejahatan moral baik dengan melihat, memikirkan, ataupun melakukannya. Sebenarnya ia tidak melakukan itu. Saudara Adel, mohon berikan sebuah judul untuk ayat-ayat dimulai dari ayat 13 dan juga tentang ide utama yang ada di dalamnya. Dr. Fayez telah memberitahu kita tentang dua dosa yang Ayub katakan bahwa ia tidak melakukannya. Dosa hawa nafsu dengan melihat dan perzinahan dengan perbuatan. Namun di sini ia bicara tentang dua dosa yang lainnya. Bicara tentang dosa ketidakadilan dan juga dosa kikir, keegoisan. Ayat 13 tentang ketidakadilan jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan ketika mereka berperkara dengan aku, tidak. Aku berlaku adil kepada hamba laki-laki atau perempuan manapun. Ia sangat berbeda dari orang yang tidak adil yang tentangnya Rasul Yakobus bicarakan dalam pasal keempat yang ada dalam suratnya. Lihat cara mereka berurusan dengan para penuai yang memotong ladang mereka. Yakobus 5 ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Mereka tidak membayar upah para penuai yang bekerja bagi mereka. Namun itu bukan kasus Ayub, ia bukan seorang yang tak adil. Ia berlaku adil terhadap hamba-hambanya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Saya suka pernyataan yang disampaikannya. Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Dalam bahasa umumnya, dapat dikatakan semua orang diciptakan dengan sama. Ia juga berlaku berbeda dari tuan yang lain, yang berurusan dengan para hamba dengan cara yang brutal. Dalam 1 Samuel 30, ada seorang tuan dari suku Amalek yang mempunyai seorang hamba, orang Mesir, dan ketika ia sakit ia membuangnya ke padang gurun dan meninggalkannya. Ayub tidak seperti itu, jadi dosa pertama, ketidakadilan. Sedangkan dosa yang kedua adalah dosa kekikiran. Ia dapat menyimpan rahmatnya untuk diri sendiri dan anak-anaknya. Ia bisa saja berkata seperti orang itu, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, makanlah, dan minumlah, bersenang-senanglah. Namun ia tidak mengatakan itu. Namun dalam ayat 16, jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya, dan sebagainya. Sebelum perintah dalam firman Allah ditulis, ia sudah menjalankan ibadah yang murni dan yang tak bercacat. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang dalam kesusahan. Kata-kata yang sangat kuat. Saya berharap kita yang telah dibenarkan oleh iman hidup Ya, seperti saudara, itu. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ayub dalam percakapannya yang pertama kepada diri sendiri menegaskan kebenarannya dan juga menegaskan bahwa manusia tetap tidak mampu menemukan hikmat Allah. Dalam percakapannya yang kedua dengan diri sendiri, ia mengingat hari-hari lalunya, menggambarkan masa kininya, dan membela ketidakbersalahannya, meminta Allah untuk membelanya. Itu seakan-akan ia menepuk-nepuk bahu sendiri, memberi selamat kepada diri sendiri untuk semua perbuatannya yang baik dan sifat baiknya. Dan karena itu setiap orang menjadi bersedih dengan kondisinya sekarang. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Terlepas dari semua yang disebut di sini tentang apa yang telah Ayub lakukan atau apa yang tidak ia lakukan, namun tangan Allah menekannya. Kita tidak boleh berharap bahwa ia akan tetap tutup mulut dan bersandar pada praktiknya. Adalah wajar bahwa ia berbicara seperti itu sehingga membuatnya berdosa, karena ia telah melewati sejumlah kesukaran walaupun semua yang telah ia lakukan dalam hidupnya seharusnya menjadi perantara baginya, sehingga ia tidak akan menghadapi semua kesulitan berturut-turut seperti ini. Itu adalah pertanyaan yang penting. Kesempurnaan moral Ayub praktis tidak ada di dalam kita.
Tidak satu pun dari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti itu. Namun ia masih saja menghadapi banyak kesulitan secara berturut-turut. Apakah yang diharapkan darinya? Jika ia mengatakan beberapa kata, kita harus maklum. Mohon jawaban Anda. Sesungguhnya kita memang memakluminya, namun ini adalah pelajaran yang luar biasa di seluruh sejarah. Itu adalah sebuah ujian yang tidak terulangi. Menurut pendapat saya, itu sama dengan sekarang bawalah anakmu, anak tunggalmu Ishak yang engkau kasihi, yang Tuhan hanya lakukan satu kali dengan Abraham. Namun setelah ia melakukan itu satu kali dengan Abraham, seluruh generasi belajar daripadanya, dan pelajaran yang kita petik dari ujian Ayub adalah bagi seluruh generasi dan tidak akan diulangi. Itulah sebabnya itu adalah sebuah pelajaran yang sangat penting yang harus dipelajari seperti itu. Benar, iya. Dan kita juga harus belajar bahwa ketika kita melihat mereka yang berada dalam api ujian secara tak disengaja mengucapkan beberapa kata, kita tidak boleh menghakimi. Justru sebaliknya, kita harus berdoa bagi mereka. Seperti pepatah mengatakan, lebih mudah kita mengucapkan sesuatu daripada Ya, melakukannya. Jadi kita harus memaklumi orang-orang dan berdoa agar Tuhan menjaga pikiran mereka, dan kita tidak boleh berurusan dengan perkataan mereka yang negatif yang diucapkan selama masa-masa sulit mereka sebagai bahan pembicaraan kita. Tuhan beritahu iblis sesuatu selama putaran kedua dari ujiannya. Dalam putaran pertama, ia berkata kepadanya, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kasusmu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Namun ketika Allah membiarkan ujian putaran kedua pada Ayub, ia berkata pada iblis, "Ia ada di tanganmu, tapi sayangkan nyawanya." Nyawanya berarti pikirannya. Karena semua ujian ini dapat dengan mudah Ia membuatnya bisa saja kehilangan gila. kewarasan. Jadi Tuhan meletakkan batas pada iblis dan memberitahu dia untuk tidak membuat Ayub gila. Karena iblis saja menjadi gila dan tidak seorang pun dapat mentolerir itu. Tuhan meletakkan batas dan memelihara pikirannya. Ya, benar. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan ayat 24 sampai 28. Kita telah belajar pasal ke-31 bahwa ia tidak pernah melakukan dosa seksual atau ketidakmurnian. Ia tidak pernah menatap perempuan muda. Ia tidak pernah menindas siapapun. Hamba dan orang-orang upahan selalu diberi upah mereka. Ia tidak pelit, kemudian ia tidak egois, ia memberi makan para janda dan juga anak yatim. Dosa-dosa apa lagi yang juga tidak dilakukan oleh Ayub? Ia menyangkal dua dosa dari dirinya, penyembahan berhala dan cinta akan uang. Ia berkata, "Jikalau aku menaruh kepercayaan pada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar, dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, karena penyembahan berhala sebelum air bah dimaksudkan hanya untuk menyembah matahari dan bulan. Penyembahan benda-benda angkasa, bintang-bintang, Ya. matahari ataupun Ya. bulan. Aku bukan penyembah berhala dan aku pun tidak bersandar pada uangku ataupun mencintainya. Itu bukan kekayaanku." Dan buktinya adalah sesuatu yang indah sehingga sesudahnya ia berkata orang asing pun tidak pernah bermalam di luar. Jadi kekayaannya bukanlah uangnya dan ia bukan seorang penyembah berhala. Baik, saya masih terkejut karena ia tidak melakukan semua kejahatan ini dan sebaliknya, ia melakukan perbuatan benar. Seperti disebut dalam pasal 29 dan 30. Jadi mengapa? Inilah yang akan kita ketahui dalam episode-episode mendatang. Mengapa Allah membawa Ayub kepada api dan pencobaan sementara ia mempunyai kesempurnaan yang sangat eksternal ini dan menghindari ketidakkudusan yang nyata. Saudara Adel, di bagian berikutnya mulai dari ayat 29, saya ingin tahu dosa-dosa lain yang Ayub tidak lakukan. Dosa terakhir yang tidak ia lakukan, kita telah berbicara tentang hawa nafsu dan perzinahan, tentang keadilan dan sifat kikir, tentang cinta akan uang, juga tentang penyembahan berhala. Di sini dosa yang tidak ia lakukan adalah dosa menertawakan ketidakberuntungan orang lain. Dalam ayat 29, apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Tidak, dia tidak begitu. Dia tidak menertawakan ketidakberuntungan orang lain. Sebaliknya ia mengasihani setiap kali seseorang mengalami ketidakberuntungan. Bahkan jika orang ini akan menyakitinya, Ayub tidak jatuh dalam dosa menertawakan. Namun ada dua pernyataan yang sangat penting di akhir pasal ini dalam ayat yang ke-35. Ia berkata, "Inilah tanda tanganku." Ini artinya mengakui semua yang ia katakan. Ayub mengakui semua yang telah ia katakan. Dan di akhir pasal ini ayat 40 dia berkata, "Sekianlah kata-kata Ayub. Terjadilah apa yang seharusnya terjadi." Ayub tidak rela untuk mengganti satu huruf pun dari apa yang telah Ia tidak mau mengubah ucapkan. perkataannya.
Ia tidak mengubahnya, Itulah ia yang ia berpegang erat peroleh. pada perkataan yang telah ia katakan sebelumnya. Baik, oke. Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Dan saya mendorong Anda jika Anda mempunyai pertanyaan atau permohonan, silakan kirimkan kepada kami. Jika Anda mempunyai keluhan atau pertanyaan tentang apa yang Allah sedang lakukan dalam hidupmu dan mengapa, hubungi kami dan kami akan berdoa bagi Anda serta berusaha menolong Anda. Tetap bersama kami. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Saya mau bertanya, dapatkah orang percaya menghindari ujian-ujian berat seandainya ia menanggapi suara yang lembut Tuhan pada awalnya? Pertanyaan penting, apakah kemungkinannya sehingga orang percaya dapat menghindari ujian berat yang datang dari Tuhan? Orang percaya dapat menghindari sakitnya pendisiplinan jika berjalan lurus di hadapan Tuhan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa menyimpang dari Tuhan tidak mendatangkan apa-apa selain penderitaan. Ada sebuah ayat yang menakjubkan dalam Mazmur 119 ayat ke-67. Penulisnya berkata, sebelum aku tertindas aku menyimpang, Dulu aku tapi biasa sekarang menyimpang. aku menaati firman-Mu. Artinya menyimpanglah yang sebenarnya menyebabkan saya menderita, benar bukan? Artinya bahwa menyimpangnya Daud dari Tuhan adalah penyebab dia menderita dan ia pergi serta menggaruk gerbang-gerbang musuh-musuhnya. Jadi jika saya berjalan lurus, saya dapat menghindari panasnya api pendisiplinan. Untuk ujian-ujian yang tidak dimaksudkan untuk pendisiplinan, saya tidak berpikir bahwa orang percaya dapat menghindarinya. Karena itu bukan pilihan, namun kewajiban. Rasul Petrus berkata, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oke, Dr. Fayez, saya membutuhkan komentar Anda tentang tanda tangan Ayub di atas perkataan ini. Namun sebelum ia menandatanganinya, ia berkata dalam ayat 35, inilah tanda tanganku, hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku, sungguh surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagaikan mahkota. Sekianlah kata-kata Ayub. Setelah Ayub meninjau semua perbuatan baik yang ia lakukan di pasal 29 dan meninjau semua kejahatan yang tidak pernah ia lakukan dalam pasal 21, dengan itu ia sedang menentang Allah untuk menjawabnya. Jadi ia berkata, sekiranya ada yang mendengarkan aku. Apakah apa yang telah kukatakan salah? Aku telah mempertahankan semua perkataanku dan inilah tanda tanganku sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis. Lawanku, artinya adakah orang yang punya sesuatu yang bertentangan denganku mengenai hal-hal yang aku katakan yang aku tidak pernah aku lakukan. Seakan dia sedang mengutip perkataan Tuhan dengan suatu perbedaan besar Siapakah di tentunya. antaramu? Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tak seorang pun dapat mengklaim bahwa aku telah menindasnya. Tak seorang pun dapat mengklaim bahwa aku egois dan kikir. Atau bahwa ia pernah menginginkan sesuatu dari apa yang aku miliki. Dan aku memonopolinya. Aku tidak pernah melakukan itu. Dan tetap mempertahankan perkataanku. Dan inilah tanda tanganku. Bukan hanya ini, tapi aku tetap mempertahankan perkataanku bahkan jika bukan gandum yang tumbuh tetapi onak dan bukan jelai tetapi lalang. Sesuatu yang mustahil. Ini tidak mungkin. Bahkan jika ini akan terjadi, aku akan tetap mempertahankan perkataanku. Kata-kata yang sangat kuat. Saya ingin bertanya kepada kita semua, jika Ayub berkata bahwa kebenaran eksternalnya begitu besar, semua perbuatan baiknya sungguh-sungguh dihormati. Tentunya kita tidak mengabaikan kekurangan internal dari Ayub yang karenanya Allah menekannya untuk bertobat dan untuk mengandalkan kebenaran Allah dan bukan kebenarannya sendiri. Namun ia berkata bahwa ia murah hati terhadap janda dan anak yatim dan ia adil kepada siapapun yang tertindas. Kita memiliki kebenaran Allah, bukan? Apa yang akan Anda katakan kepada orang-orang percaya yang memiliki kebenaran Allah, tetapi mereka tidak hidup sesuai dengannya, bahkan tidak melakukan Ada salah sebuah sedikit pernyataan dari dalam apapun yang Filipi 1, dilakukan oleh orang Ayub? percaya harus seperti Paulus katakan kepada orang Filipi, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Penuh dengan buah kebenaran. Bukan hanya kita mempunyai pengetahuan yang baik tentang Tuhan, atau bahkan kita adalah orang-orang percaya yang sujud dan menyembah serta menantikan kedatangan Tuhan, mengetahui bahwa kita akan masuk ke surga. Namun sampai Tuhan datang, bagaimana dengan kebenaran yang dipraktikkan? Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan baik? Rasul Yohanes berbicara tentang topik ini dalam suratnya yang pertama. Dan Rasul Yakobus memberi kita sebuah pesan untuk dipraktikkan. Itu bukan masalah kata-kata, saya harus membuktikan iman saya lewat perbuatan-perbuatan.
Jika salah satu saudaraku telanjang dan kurangan makan sehari-hari dan saya cuma berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Namun kamu tidak memberi dia hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau begitu apa nilai imanku dan perkataanku? Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita. Ialah mengunjungi yatim piatu dan jalan-jalan dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Di sini ia menyebutkan dua dari hal-hal yang disebut dalam Ibrani 13, seperti korban-korban spiritual yang dipersembahkan kepada Allah adalah membuka rumah-rumah kita Jangan kamu kepada lupa memberi orang-orang tumpangan pada asing. orang. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, membagi-bagikan makan dan Kebaikan. minum serta barang-barang kepada orang lain, kepada orang miskin, anak yatim dan janda-janda, dan memberi Memberi bantuan. bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Korban-korban Allah. berkenan. Banyak kali kita tidak memberikan persembahan yang benar kepada Allah, yang benar-benar dapat menyenangkan hati Allah. Saya ingin menambahkan bahwa kita mempunyai lebih banyak hak istimewa jika dibandingkan dengan Ayub. Roh Kudus belum berdiam di dalam Ayub, namun kini ia tinggal dalam kita. Ayub tidak mempunyai kitab-kitab dalam Alkitab, namun kita memiliki 66 kitab. Kita berbeda dari Ayub dalam hal itu karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang Dan kita saleh. memiliki kehidupan Kita Allah. memiliki kehidupan Allah, jadi memalukan bagi kita jika kita hidup dengan tingkat kebenaran yang sangat rendah. Ada sebuah pernyataan yang saya ingin tekankan. Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil atau menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, ia tidak berkata bahwa ia hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang miskin. Tidak, ia berkata jikalau aku pernah menolak keinginan orang kecil Keinginan-keinginan apapun yang mereka. mereka rindukan, mereka tinggal di komunitas timur. Jadi saya akan bayangkan bahwa jika satu hari seorang wanita berkata kepada Ayub bahwa anak-anaknya ingin sarapan susu dan mentega, jadi dia berharap memiliki 2 ekor sapi. Ia akan berinya 2 sapi dari kawanan ternaknya sendiri. Ia tidak menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar. Aku tidak pernah membuat mata seorang janda menangis ketika ia mohon kepada Allah untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Sebaliknya, saya akan pergi dan menyediakan kebutuhannya untuk menyukakan hatinya, dan hati seorang janda ku buat bersukaria, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar. Betapa menakjubkan. Semoga Tuhan benar-benar mengajarkan ini kepada kita. Kita banyak berdosa ketika kita berhenti mempraktekkan kebenaran eksternal ini. Dan itu menempatkan suatu tanda tanya di dalam kualitas iman kita. Iman yang tidak menghasilkan kebenaran secara praktik, bahkan diragukan Benar. dan dianggap mati. Apa yang kita pelajari di episode hari ini? Ketika saya melihat kebenaran moral dari Ayub dan hidupnya yang tidak bercela, saya akan bertanya-tanya mengapa Allah telah membuat dia melewati semua penderitaan ini. Namun ketika saya memikirkan diri sendiri sebagai seorang ibu dan ingat bahwa setiap kali putra saya melakukan kesalahan, saya akan sangat ingin langsung mendisiplin dia karena saya ingin dia memiliki kondisi moral Benar. yang terbaik. Dan saya ingat perkataan Kristus ketika ia berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi sesungguhnya Allah ingin melihat Ayub dalam gambaran terbaiknya. Itu sebabnya ia mengizinkan Demi kebaikannya penderitaan demi sendiri. kebaikannya. Benar. Yang terpenting bukanlah apa yang kukatakan tentang diriku sendiri, tetapi apa yang Allah katakan tentang diriku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku sorong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, Pada faktanya saya terkesan dengan kualitas-kualitas Ayub yang ia katakan tidak lakukan dan betapa elegannya itu. Ia berkata bahwa ia tidak melihat atau mentertawakannya, bukan hanya ia tidak membalas dendam kepada musuh-musuhnya, tapi bahkan tidak mentertawakannya. Ia menghormati para janda dan anak yatim. Saya telah belajar 3 pelajaran dari ini. Banyak orang bertanya apa rasa bersalah yang dirasakan mereka yang tidak mempunyai Alkitab. Sebenarnya Tuhan telah menaruh hukum-hukumnya dalam hati semua orang, jadi setiap orang dapat menghampiri Allah. Hal kedua adalah bahwa prinsip-prinsip Allah yang sejak moral mulia sejak awal penciptaan, jadi kapanpun ada prinsip-prinsip lain yang berbeda, meskipun mudah untuk mencek apakah itu dari Allah atau bukan. Juga jika Ayub yang tidak mempunyai Alkitab atau buku lain di mana firman Allah dan perintah-perintahnya tuliskan, dapat mengetahui perintah Allah dan menaatinya. iya, baik. Saya berdoa supaya ketika saya melalui berbagai kesukaran dan masa sulit, saya tidak akan roboh dan melupakan tangan Tuhan yang ada di atasku, tapi sebaliknya saya melihat tangannya menuntunku melewati situasi-situasi yang berbeda. Oke, saya ingin menyimpulkan episode ini dengan berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang menderita. Kami tidak tahu siapa yang sedang menonton kami sekarang ini. Mungkin seseorang yang sedang sakit keras atau seseorang yang sedang melalui sebuah ujian sedang menonton kami. Atau seseorang yang baru kehilangan anggota keluarganya, dianiaya, atau jenis penderitaan lainnya.
Jadi mohon doakan bagi pemirsa terkasih yang sedang menderita. Oh Tuhan, kami bersyukur dan setulus hati dan menyembah-Mu karena Engkau baik dan penuh belas kasihan. Engkau pemurah dan penuh kasih karunia dan Engkau berjalan mendahului kami di padang gurun. Dan mengalami setiap kesengsaraan dan diuji dalam segala hal. Engkau telah memperoleh pengalaman dari penderitaan di padang gurun. Itu sebabnya Engkau dapat merasakan setiap jiwa yang sedang diuji dan menderita. Engkau dapat merasakan derita orang miskin. Engkau dapat merasakan penderitaan orang yang tertindas. Engkau dapat merasakan mereka yang dibuang oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tidak hanya Engkau adalah manusia seperti kami pada suatu waktu yang lalu yang bersimpati dan mengasihani. Tetapi karena Engkau adalah Allah dengan segenap kemampuan ilahi. Engkau dapat menyelamatkan kami dari setiap ujian dan setiap masalah. Dengan segenap hati kami bersyukur kepadamu. Engkau dapat menjangkau setiap jiwa yang menderita untuk memberi kekuatan, untuk mendukungnya, menolongnya, dan memeluknya. Engkau mengulangi janjimu kepada setiap jiwa yang lelah bahwa Engkau menyelamatkan dia dari kesengsaraan dengan metode yang Engkau pilih. Dan pada saat Engkau pilih, bagimu segala kemuliaan. Amin. Amin. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Pemirsa terkasih, saya mempercayakan Anda pada kasih karunia Allah dan kepada berkat-berkat firman Tuhan. Sampai bertemu di episode selanjutnya, Tuhan besertamu. قادر أشوف حضنك مخبيني في ضعفي وكل خوف. قادر أشوف قلبي الصغير وانت شايله على الكفوف. قادر أشوف حضنك مخبيني في ضعفي وكل خوف. قادر أشوف قلبي الصغير وانت شايله على الكفوف. الموج يثور والقى صخور قدام سفينتي وعمري مليان بالكسور. أندى عليك تبني الجسور وتنجي نفسي واطير معاك زي النسور. قلبي اللي حبك فرحته تضم وتشيل رعشته وايدك بتمسح دمعته ما انت العطوف. قلبي اللي حبك فرحته تضم وتشيل رعشته وايدك بتمسح دمعته ما انت العطوف. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.